Sebelum mulai, gue mau ngucapin turut berduka cita atas apa yang terjadi di Itaewon, Korea Selatan. Semoga kejadian serupa nggak terjadi lagi ya. Gens, tragedi perayaan Halloween di Itaewon kemarin menyita perhatian dunia. Seenggaknya, sampai saat ini 151 orang dinyatakan meninggal. Mereka meregang nyawa karena kekurangan oksigen saat berusaha menyelamatkan diri dari himpitan kerumunan. Kok bisa ya, berdesak-desakan bisa bikin orang meninggal? Dan apa yang harus dilakuin buat menyelamatkan diri? Yuk kita simak di One Explainer. Jadi gini gens, tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan kemarin itu dikategorikan sebagai tragedi crowd crush atau progressive crowd collapse. Istilah apa lagi tuh? Oke, gue jelasin. Crowd crush adalah situasi ketika orang-orang berdesakan dan terus saling ngedorong di ruangan terbatas sehingga bisa terjadi jatuhnya kerumunan. Risiko kematian gegara crowd crush bakal meningkat ketika ada efek domino atau orang-orang banyak jatuh dalam kerumunan. Orang mungkin nganggep kalau kematian yang terjadi pada crowd crush itu karena jatuh, terus keinjek, terus kedorong sampai cedera. Padahal bukan itu gens. Yang fatal dari crowd crush adalah ketika orang meninggal karena kehabisan oksigen di tengah kerumunan. Menurut Profesor Kate Steele, profesor ahli ilmu kerumunan dari University of Suffolk, Inggris, butuh 30 detik sebelum seseorang kehilangan kesadaran dan sekitar 6 menit sebelum mengalami asfiksia kompresif. Kalau dibiarin aja tanpa ada pertolongan pertama yang tepat, orang bisa meninggal dalam hitungan menit. Jadi gens, dalam tubuh kita ada 2 organ yang super penting. Kalian udah tahu kan? Yep, otak dan jantung. Bisa dibilang, otak adalah organ super duper sensitif kalau soal kekurangan oksigen. Ketika crowd crush terjadi dan otak kekurangan oksigen, dia bakal nyuruh jantung buat bikin satu keputusan yang sangat berat. Waduh, apa tuh? Otak bakal bilang sama jantung buat bikin lo pingsan supaya jatah oksigen ke seluruh tubuh dikasih buat otak dulu. Otak harus menjadi organ terakhir yang dapat suplai oksigen sehingga di keadaan ini jantung yang mesti dikorbanin. Nah, karena saat terjadi crowd crush, orang susah gerak dan gak bisa kemana-mana, jantung bakal ngirim sinyal aritmia gens. Lalu terjadilah cardiac arrest atau henti jantung. Sekarang udah ngerti kan gens, kenapa orang bisa meninggal karena berdesak-desakan? Keadaan ini bisa terjadi sepersekian menit gens. Makanya pertolongan pertama sangat dibutuhin, yaitu CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation, atau bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru-paru, yang harus dilakuin cepet-cepet buat nyelamatin korban. CPR dilakuin buat memompa darah dengan kecepatan yang sama saat jantung biasa bekerja. Tujuannya apa? Supaya otak bisa dapat oksigen dan gak keburu mati. Kedalaman kompresi dada yang dianjurin minimal 3-5 cm dan gak boleh lebih dari 6 cm. Kenapa? Karena kalau menekan terlalu dalam bisa bahayain tulang rusuk gens. CPR kudu dilakuin secara cepat, sekitar 100-120 kali per menit. Terus, gimana sih cara menyelamatkan diri kalau kita ada di situasi crowd crush? Hal pertama yang dilakuin kalau lagi terhimpit di kerumunan adalah jangan panik dan tetap pertahanin posisi berdiri. Yang kedua adalah pertahankan cukup ruang buat napas di bagian dada. Caranya adalah letakkan tangan di depan dada dan beri jarak setidaknya 1 cm. Pose ini bisa ngasih ruang dada kita buat kembang kempis karena ada jarak antara dada sama tangan. Nah, sekarang udah ngerti kan gens, kenapa tragedi di Stadion Kanjuruhan sama di Itaewon sana bisa terjadi dan memakan banyak korban? Semoga nggak ada kejadian-kejadian serupa lagi ya. Ya udah, segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye!